Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya. Ya, hari ini kita akan membahas materi kita tentang prinsip dasar pembuktian dengan induksi matematika. Nah, apa ini maksudnya ya kan? Jadi, pada matematika ada yang namanya konsep induksi matematika. Konsep induksi matematika ini digunakan untuk pembuktian suatu rumus atau formula. Nah, kita tahu banyak rumus dan formula ya. Di berbagai bidang itu banyak rumus dan formula. Bagaimana rumus-rumus itu bisa diterima? Ya, itu harus dibuktikan secara ilmiah. Ya, secara ilmiah dengan induksi matematika. Ya, jadi tidak asal ditentukan ini rumusnya, tidak ya, tapi dibuktikan dengan induksi matematika. Kalau dia rumus matematika. Tapi kalau misalnya dia nanti dalam sains, berarti dia dibuktikan secara ilmiah dengan proses eksperimen. Demikian ya. Jadi pembuktian formula menggunakan induksi matematika. Jadi nanti ini ada beberapa jenisnya. Sebelum kita ke induksi matematika, kita lihat dulu konsep awal yang harus kau pahami. Ya, ada yang namanya konsep tentang notasi sigma. Ya. Apa ini notasi sigma? Notasi sigma ini adalah notasi yang digunakan untuk menunjukkan penjumlahan. Ya, penjumlahan. Kemudian notasi sigma ini nanti ada notasinya ya, atau lambangnya. Lambangnya seperti ini. Nah, ini dia. Seperti huruf E terbalik dibaca sigma. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang bilang sigmakan aja, itu artinya jumlahkan saja. Ya. Jadi sigma itu notasi penjumlahan. Nah, notasi sigma ini ada bentuknya ya secara umum. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK. Oke. Nah, ini dia bentuknya. Dibaca sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK. Oke. Nah, K sama dengan 1 sampai N itu disebut batas. Ya, batas penjumlahan. Jadi artinya K-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Apakah ini harus K? Tidak juga. Bisa juga dibuat I. Ya, apakah ini harus dimulai dari 1? Tidak juga. Bisa juga dimulai dari angka yang lain. Yang pasti konsepnya dari K sama dengan 1 sampai N. Oke, bawah sampai atas. Kemudian UK ini disebut formula atau rumus. Jadi dia nanti bentuknya banyak macamnya ya. Jadi ikuti saja rumusnya atau formula yang ada di sini, kemudian kamu jalankan K-nya dari 1 sampai N, kemudian kau jumlahkan. Itu dia. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK. Oke ya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini, saya buat dalam contoh ya. Hitunglah sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti K-nya dari 1 sampai 4 untuk rumus 2K. Berarti 2 kali 1, berarti K-nya sama dengan 1. Tambah, karena sigma ya. Sekarang K-nya 2. 2 kali 2, tambah. Sekarang 3. 2 kali 3, tambah. 2 kali 4, stop. Karena dia mau sampai 4. Kemudian hitunglah. 2 tambah 4 tambah 6 tambah
8 sama dengan 20. Nah, inilah dia jumlahnya. Sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I kuadrat. Nah, misalkan segini. Dari I kuadrat, berarti dia dalam I-nya 1 sampai 5. Rumusnya I kuadrat. Nah, kau jalankanlah 1 sampai 5. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Hitung 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Nah, oke, berarti dia 55. Itu dia. Kita lihat contoh yang C. Sigma I sama dengan minus 2 sampai 2 dari 3I tambah 2. Ini dia. Berarti I-nya tidak dimulai dari 1 ya, tapi dari minus 2 sampai 2. Kau jalankanlah dari minus 2 sampai 2. 3 kali minus 2 tambah 2. Oke. Ditambah 3 kali minus 1 tambah 2. Ditambah 3 kali 0 ya. Tambah 2. Ditambah 3 kali 1 tambah 2 ditambah 3 kali 2 tambah 2. Oke, habis. Kemudian kita hitung. Minus 6 tambah 2 minus 4, minus 3 tambah 2 minus 1. Gini ya. 3 kali 0 tambah 2 2. 3 kali 2, 3 kali 1 tambah 2, 5. 3 kali 2 tambah 2, 8. Ya, min 5 tambah 5, 0, berarti sisanya sama dengan 10 ya. 10 tambah 5, 15. Salah, 10 aja. Oke, nah kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kemudian notasi sigma itu ya, dia memiliki yang namanya sifat-sifat. Nah, nih sifat-sifat notasi sigma ini banyak ya, tapi saya paparkan yang dasar-dasarnya saja yang kita gunakan. Oke, yang A. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari C ya, itu sama dengan N kali C, di mana C itu adalah konstanta. Ya, berarti dia kalau misalnya sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari 7, berarti 5 kali 7. Itu maksudnya. Kemudian yang B, sigma K sama dengan 1 sampai N dari, misalkan dia AK tambah BK. Berarti ada 2 formula yang dijumlahkan. Nah, ini bisa kau pisah ya, menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N dari BK. Berlaku juga untuk pengurangannya ya. Oke. Kemudian yang C, sigma K sama dengan 1 sampai N dari C kali AK. Berarti suatu formula dikalikan dengan suatu konstanta. Nah, konstanta pengalinya bisa kita pindahkan ke depan, jadi C kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK. Oke, ingat C itu konstanta ya, atau bilangan sembarang. Sudah. Kemudian ada lagi sifat yang digunakan untuk mengubah batas ya, mengubah batas. Sigma K sama dengan M sampai N ya, dari formula AK. Nah, ini bisa kita ubah batasnya ya.
Kalau dia batasnya itu kau tambah menjadi M tambah P, misalkan ditambah P, maka yang atas juga ditambahkan dengan P. Sudah. Kemudian formulanya berubah menurut A K kurang P. Nah, ini dia. K kurang P. Kemudian kalau sigma K sama dengan M sampai N dari AK, tetap kita mau mengubah indeksnya ya. Misalkan batasnya itu mau keubah jadi M kurang P, maka yang atas juga harus dikurangkan dengan P. Kemudian formulanya berubah menurut A K tambah P. Sudah. Kemudian sifat yang berikutnya sigma K sama dengan 1 sampai N tambah 1 dari AK. Ini bisa kita jabarkan jadi sigma K sama dengan 1 sampai N dari AK ditambah sigma K sama dengan N tambah 1 sampai N tambah 1 dari AK. Nah, inilah dia sifat-sifat dari notasi sigma yang akan kita gunakan untuk induksi matematika. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan ada contoh seperti ini. Hitunglah nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K kurang 3 setelah batas penjumlahannya diubah menjadi 4. Ya, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 2K kurang 3, batas penjumlahannya mau kita ubah menjadi 4. Nah, logikanya 1 supaya jadi 4 ini berarti harus ditambah ya, ditambah. Berarti kita pakai sifat yang ini ya, atas bawah ditambah, indeks berubah jadi K kurang P. Oke, ini kebetulan dalam K ya. Berarti kita ubah dulu sigma K sama dengan 1 ditambah 3 supaya jadi 4 ya. Kemudian 4 kau tambah 3 juga. Sudah. Nah, 2K kurang 3 berarti K-nya ini berubah menjadi K kurang 3. Berarti kita ubah dia jadi 2 kali K kurang 3 kemudian kurang 3 berdasarkan rumus ini. Oke, kemudian kita lihat bentuknya jadi seperti apa. Sigma K sama dengan 4 sampai 7 ya, dari 2 kali K 2K, 2 kali min 3 min 6 kurang 3 min 9. Nah, inilah dia rumusnya. Jadi sigma K sama dengan 4 sampai 7 dari 2K kurang 9. Kita cari nilainya. Berarti 2 kali 4 dimulai dari 4 ya. 2 kali 4 kurang 9 ditambah 2 kali 5 kurang 9 ditambah 2 kali 6 kurang 9 ditambah 2 kali 7 kurang 9. Oke. Nah, kemudian kita hitung 2 kali 4 8, 8 kurang 9 minus 1, 2 kali 5 10 kurang 9 1, 2 kali 6 12, 12 kurang 9 itu 3. Oke, 3 ya. 2 kali 7 14, 14 kurang 9 itu dia sama dengan 5 ya. 9 10 11 12 13 14 5 ya. Oke, ini habis, sisanya 8. Oke, kira-kira sampai sini paham ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Ubahlah notasi sigma berikut ke notasi sigma tunggal. Nah, ini sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah 2 tambah I sama dengan 3 sampai 22 dari I kurang 1. Jadi ini kan ada dua bentuk sigma, mau dibuat jadi satu, maka harus ada yang kau ambil sebagai acuan ya. Anggap sigma
yang K sama dengan 1 ini aja sebagai acuan. Berarti I-nya ini harus kita ubah ke dalam bentuk K. Sudah, kemudian batasnya juga harus sama. Gitu dia, supaya bisa kita satukan berdasarkan konsep sifat yang nomor 2. Harus K sama dengan 1, kemudian batasnya sama-sama N. Gitu ya. Dari sigma I sama dengan 3 sampai 22 dari I kurang 1. Kita ubah dulu batasnya ya, ini menjadi 1. Menjadi 1 berarti dia harus kita kurangkan. Sigma I sama dengan 3 kurang 2 supaya jadi 1. Sudah, yang atas 22 kurang 2. Sudah, kemudian rumusnya I berubah jadi I tambah 2. Berarti jadi I tambah 2 kurang 1. Oke, ini berarti jadi sigma I sama dengan 1 sampai 20 dari I tambah 2 kurang 1 jadi I tambah 1. Oke, kita ganti menjadi K ya, sama aja. K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah 1. Oke, berarti tinggal kita satukan saja. Sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah 2 tambah sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah 1. Kita satukan jadi sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah 2 tambah K tambah 1. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai 20 dari K tambah K 2K 2 tambah 1 3. Nah, inilah dia bentuk tunggalnya. Nah, biasanya soal-soal seperti ini ya disetel lah, gimana supaya bisa sama ke acuannya. Oke ya, kira-kira sampai sini dulu materi kita hari ini. Kamu pahami pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada saya. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.